Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini sesuai judul ya teman-teman, saya mau membagikan tips dan trik nih untuk Suzuki GSX-R 150 agar lebih irit. Ada beberapa tips dan trik dari saya, ada beberapa indikatornya ya, di luar skill atau di luar gaya berkendara teman-teman, yaitu dari faktor motornya sendiri teman-teman, karena nanti akan saya bagi dua part teman-teman. Yang pertama di video kali ini yaitu tips dan trik untuk cara berkendara GSX-R lebih irit mengandalkan potensi dari motornya sendiri. Dan yang nanti di part kedua akan saya bahas yaitu tips dan trik berkendara Suzuki GSX-R agar lebih hemat, lebih irit teman-teman, yaitu berdasarkan skill atau gaya berkendara teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini akan saya bagi dua part teman-teman biar teman-teman nggak bingung dan bisa lebih fokus. Oke, mulai dari part yang pertama ini ya teman-teman, yaitu di luar skill atau gaya berkendara, yaitu memaksimalkan potensi dari Suzuki GSX-R 150 nya sendiri. Oke teman-teman, dimulai dari indikator nomor 1 ya, atau yang pertama yaitu pastikan kondisi motor teman-teman dalam kondisi prima ya teman-teman, atau perawatan rutin seperti ganti oli, seperti servis TB atau servis filter teman-teman, apapun olinya, karena tidak lepas dari kondisi fisik atau kondisi kesehatan motornya sendiri, itu yang akan mempengaruhi dari kehematan atau keiritan BBM suatu kendaraan ya teman-teman. Nggak peduli itu motor ataupun mobil, semua kendaraan pasti akan mewajibkan kondisi motor yang keadaan sehat dan prima. Dan saya sarankan untuk teman-teman kasih oli atau kasih spare part yang sesuai dengan rekomendasi dari buku manual ya teman-teman, atau seperti contoh pada Suzuki GSX-R 150 ini direkomendasikan menggunakan oli dengan kekentalan 10W40. Maka dari itu teman-teman juga ikutin aja panduan dari buku manualnya sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan mesin motor teman-teman masing-masing. Lalu karena motor Suzuki GSX-R ini sudah full injeksi dan kondisinya masih sehat dan prima atau dalam kondisi standar, teman-teman juga kasih yang full sintetis ya teman-teman. Jangan yang oli berbahan dasar mineral atau semi sintetik, itu nanggung teman-teman. Kalau teman-teman motornya masih keadaan sehat, masih keadaan standar ting-ting teman-teman, maka dari itu kasih yang terbaik ya teman-teman, atau yang rata kanan. Lalu setelah dari sisi oli, seperti di Suzuki GSX-R ini menggunakan throttle body teman-teman, atau yang para user matic juga ada CVT-nya, pastikan itu semua dalam kondisi bersih ya teman-teman. Yaitu teman-teman juga jangan lupa di servis rutin seperti membersihkan TB, membersihkan karburator, atau membersihkan CVT-nya ya teman-teman, karena itu juga akan mempengaruhi dari performa motornya itu sendiri agar bekerja lebih optimal dan efisien ya teman-teman, tentunya agar keluaran tenaganya lebih efektif dalam menyalurkan mesin ke roda. Lalu yang selanjutnya, gunakan BBM yang sesuai ya teman-teman, sesuai rekomendasi dari buku manualnya. Contoh seperti Suzuki GSX-R ini kompresinya ada di 11:1 ya teman-teman kalau nggak salah. Maka dari itu mewajibkan para usernya menggunakan bahan bakar berjenis RON 92, apapun mereknya itu teman-teman, yang penting minimal RON 92 ya, seperti di contoh Suzuki GSX-R ini. Atau di motor-motor kalian yang sudah injeksi, saya sarankan juga menggunakan bensin RON 92 ya teman-teman, minimal apapun itu jenis mereknya. Lalu yang selanjutnya yaitu diet bobot. Jangan lupakan ya teman-teman, kalau teman-teman motornya banyak aksesoris, banyak perintilan, itu juga akan mempengaruhi dari kehematan atau keiritan motornya itu sendiri ya teman-teman, karena power weight to ratio juga gak bisa bohong teman-teman. Maka dari itu bukan berarti motornya harus dipretelin sampai trondol habis, enggak ya teman-teman, karena menurut saya seperti pemasangan aksesoris yang tidak perlu itu bisa menambah bobot motornya itu sendiri ya teman-teman. Jangan lupa, jadi teman-teman harus bijaksana dalam memilih part atau aksesoris dari motor teman-teman itu sendiri. Yang terakhir yaitu yang banyak teman-teman lupakan atau lewatkan, yaitu dari sektor kaki-kaki ya teman-teman, yaitu urusan ban dan rantai seperti di contoh Suzuki GSX-R ini. Karena untuk kaki-kakinya sendiri itu juga sangat mempengaruhi dalam kehematan atau keiritan bahan bakarnya sendiri ya teman-teman. Contoh seperti ban, jika kekurangan angin atau kelebihan angin itu juga tidak saya rekomendasikan karena berbahaya ya teman-teman. Maka dari itu saya selalu menganjurkan teman-teman atau menyarankan sesuai dengan panduan manual book, atau jika di sepeda motor itu ada stikernya tuh teman-teman untuk tekanan bannya. Nah seperti di contoh Suzuki GSX-R ini ada sedikit panduannya nih teman-teman. Dari swing armnya sudah tertulis ya teman-teman. Kalau sendirian itu sekitar depan 29 PSI, kalau yang belakang 33 PSI. Begitu juga jika berboncengan dua orang itu sama ya teman-teman, 29 PSI dan 33 PSI. Di motor teman-teman juga pasti sudah ada tuh teman-teman rekomendasi untuk tekanan bannya. Lalu
Yang selanjutnya tidak lepas dari sektor kaki-kaki, yaitu untuk motor Suzuki GSX-R 150 ini, yaitu dari sisi rantai ya teman-teman. Jangan pernah lupakan rantai ya teman-teman, karena rantai juga sangat berpengaruh, sangat vital teman-teman untuk penyaluran tenaga dari mesin ke ban. Maka dari itu teman-teman harus wajib melihat kesehatan rantai teman-teman nih. Contoh seperti punya saya, yaitu saya rekomendasikan teman-teman, saya sarankan untuk membersihkan rantai setiap sebulan sekali ya teman-teman, minimal ketika sering digunakan harian atau menerjang hujan badai atau polusi yang berdebu teman-teman, pasti kotoran-kotoran akan sedikit banyak menempel ke area rantai, dan pasti jangka panjangnya akan mempengaruhi performa dari rantai itu sendiri ya teman-teman, seperti lebih berat atau tidak selicin ketika rantainya masih bersih teman-teman. Maka dari itu kebersihan rantai juga berpengaruh nih teman-teman untuk performa, kehematan atau keiritan motor teman-teman masing-masing. Beberapa indikator yang saya utarakan barusan, saya yakin itu nggak melulu untuk para user GSX-R aja ya teman-teman, pasti juga berlaku untuk semua user motor, semua varian dari Matic, dari Sport, dari BB, juga mungkin mobil juga ya teman-teman. Ada yang beberapa mungkin masuk akal, silahkan teman-teman ikuti saran dari saya. Jika tidak berkenan juga tidak apa-apa teman-teman. Di sini saya hanya merekomendasikan atau menyarankan dari pendapat saya pribadi, karena menurut saya semua user motor maupun mobil pun saya yakin kurang lebih mirip ya teman-teman, cara menghemat konsumsi bahan bakar dari sisi kendaraannya itu sendiri, atau dari di luar skill atau gaya berkendara kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, membahas tips dan trik cara berkendara lebih hemat, memaksimalkan potensi dari motor kalian masing-masing, khususnya untuk Suzuki GSX-R 150 ini ya. Mungkin sekian gitu aja video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah membantu channel saya dengan mengklik like, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman jika berkenan. Terima kasih sudah menonton teman-teman.